bangunan-bangunan bersejarah yang berada di Depok. Nah, salah satunya kami akan membahas salah satu bangunan sejarah, yaitu jembatan. Nah, di sini kami sudah berada di jembatan yang dikenal dengan Jembatan Panus. Jadi jembatan Panus ini dibangun oleh Belanda, yang dibangun oleh Insinyur Andre Lawrence. Jadi dibangun itu pada tahun 1917. Nah, jadi sosok dari Andre Lawrence ini merupakan dia salah satu arsitek dari marga Lawrence. Nah, Lawrence ini merupakan salah satu marga dari 12 para budak Cornelis Castelleis yang sudah ada pada 200 tahun sebelumnya. Nah, jadi jembatan Panus ini ada nama sejarah tersendirinya. Jadi pada saat itu di wilayah sini ada orang Belanda yang tinggal di sini di wilayah jembatan ini yang bernama Stephanus Leander. Nah, jadi Stephanus Leander ini merupakan nama utama dari jembatan ini. Namun karena masyarakat pada saat itu susah untuk mengucapkannya, maka diringkaslah oleh warga dengan jembatan Panus yang hingga saat ini dikenal dengan jembatan Panus. Nah, jembatan Panus ini tersendiri sudah masih kokoh hingga saat ini. Namun pada tahun sebelumnya jembatan ini juga mengalami kerusakan, seperti tiang-tiang di jembatan ini sudah pada mengalami kerapuhan. Maka dari itu adalah perbaikan-perbaikan dari pemerintah maupun masyarakat. Dan Panus ini ada dua, yang satu ini yang dibuat oleh Belanda, yang satu lagi dibuat oleh masyarakat Sukmajaya pada saat itu. Makanya kenapa dibuat duplikatnya, karena jembatan yang baru itu untuk karena lebih kokoh, makanya dibuatlah yang baru oleh masyarakat Sukmajaya. Nah, setelah itu jembatan Panus ini berada di Jalan Tol Iskandar, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Jadi teman-teman, di sini aku sudah berada di jembatan yang lama. Nah, jembatan lama ini masih asli dengan pepohonan-pepohonan yang cukup lebat, terus pohon-pohon yang besar itu juga masih ada sampai hingga saat ini. Nah, kalau yang di sebelah kanan saya itu jembatan yang baru, yang jalannya itu sudah rata, kita sudah ada pelindung dari jalan kaki. Jadi sudah saya kira kalau dibuat pengendara-pengendara lalu lalang yang banyak sekali seperti itu. Sekian. Pada awalnya jembatan Panus ini menjadi salah satu akses jalan dari Batavia ke Bogor. Namun sekarang masyarakat lebih memilih jembatan Panus yang baru. Kenapa? Karena jembatan Panus yang baru ini lebih memiliki kontur jalan yang rata dan bagus. Meskipun jembatan Panus yang lama ini sering dilewati pengendara motor dan pejalan kaki, jembatan Panus ini beralih fungsi menjadi indikator banjir dengan cara mengikuti rendahnya banjir kiriman dari Bogor. Seiring dengan berjalannya waktu, seperti kebanyakan bangunan-bangunan lama lainnya, jembatan Panus juga pernah mengalami kerusakan. Hal ini menyebabkan warga Kota Depok ini menuntut pemerintah Kota Depok dan pemerintah pusat untuk segera membetulkan jembatan Panus. Pasalnya, pada tahun 2016, kondisi jembatan Panus ini sangat-sangat memprihatinkan. Salah satu tiang penyangga dari jembatan Panus ini hampir roboh karena tergerus oleh air. Beberapa bagian jembatan juga sudah mulai retak. Bahkan di bagian ujung dinding jembatan Panus ini ada yang pernah roboh. Pondasi jembatan Panus diketahui telah gerowak saat para pegiat lingkungan melakukan bersih-bersih Kali Ciliwung pada tanggal 28 Juni tahun 2016. Saat itu, anggota yang menyelam dan membersihkan sampah di tiang jembatan melihat pondasi tiang jembatan Panus sudah tidak mencengkeram dasar sungai, bahkan konstruksinya sudah terancam rubuh. Dan ketika ada truk lewat, jembatan akan terasa bergetar. Jadi pemerintah Kota Depok akhirnya memperbaiki tembok jembatan Panus ini yang sudah lama roboh. Jadi pemerintah Kota Depok tahun 2021 menambahkan beberapa lampu-lampu agar tidak terlalu terlihat angker jembatannya. Meski jembatan ini memang terkenal angker, tapi seiring berjalannya waktu jembatan ini tidak terlalu angker karena sudah banyak pemukiman warga yang tinggal di sini. Oke, halo semuanya. Jadi di sini saya Muhammad Ziyad Arkan. Saya berada di jembatan Panus yang lama yang dibangun pada tahun 1917. Di sini
Saya berada di sini pukul 18.45 sepulang sekolah. Di sini saya akan membuktikan kebenaran mitos noni-noni Belanda yang sering lewat berseluyuran di sekitar sini. Namun agaknya kondisi jalannya masih ramai, tidak memungkinkan untuk kita menemukan sebuah penampakan. Jadi saya akan mencoba berdiam diri di sini untuk membuktikan keberadaan mitos tersebut, atau saya akan kembali lagi ke sini sekitar tengah malam untuk membuktikan apakah mitos tersebut benar adanya atau tidak. Halo semuanya, saya Muhammad Ziad Arkan. Saya kembali lagi di Jembatan Panus. Sekarang sudah pukul berapa ini? Setengah 12 malam. Saya kembali ke Jembatan Panus untuk membuktikan keberadaan mitos dari noni Belanda. Namun sepertinya saya untuk masuk ke jembatan lebih dalam dihalangi oleh seekor anjing penjaga. Jadi saya juga lumayan agak takut, karena jujur saya lebih takut sama anjing daripada sama makhluk halus. Jadi di sini saya akan coba meliput lebih dalam lagi ya. Kita tunggu. Oke, di sini saya udah berada di Jembatan Panus. Yap. Gelap banget teman-teman, nggak kelihatan apa-apa. Oke, halo semuanya. Nampaknya ketika saya ingin melakukan penelusuran lebih lanjut atau berada di jembatan ini jauh lebih lama, nampaknya saya malah dicurigai dengan berbuat yang enggak nih. Jadi daripada kenapa-napa, saya kayaknya bakal pulang. Dan jujur di sini saya sedikit review, auranya itu sangat cukup mencekam ya. Karena saya beberapa kali ternotis sesuatu yang agak aneh di mata saya, entah itu emang mata saya aja yang agak siwer atau emang itu benar-benar sesuatu, ya kita tidak tahu. Tapi untuk review saya cukup menyeramkan Jembatan Panus ini. Apalagi saya takutkan untuk tiba-tiba ada gebrakan dari diri saya untuk loncat ke bawah jembatan yang memang cukup tinggi nih teman-teman. Jadi sepertinya saya bakal untuk memilih pulang seperti itu. Baik, sekian atas review di Jembatan Panus dari saya pada pukul setengah 12 malam ini. Saya harus kembali ke rumah karena besok saya ada ulangan sejarah. Jadi cukup sekian dan terima kasih. See you semuanya.